Prabowo Gibran. Sepi guys, ada orang guys. Ya ada setan ya nih. Tidak ada pengunjung. Kampanye Gibran sama Prabowo. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ternyata katanya ada kampanye akbar Prabowo Gibran di Aceh. Ternyata ini batal begitu kan ya. Mengapa batal? Ya satu sisi kampanye mereka diganti anak-anak milenial, anak-anak muda katanya di situ begitu kan. Tapi nampaknya dan rupanya begitu kan, kalau kita amati betul ya, mungkin di Aceh itu kan 95% dia memilih Anies Baswedan begitu kan. Artinya apa? Menentukan sikap pilihan itu berdasarkan rasionalitas dan berdasarkan ya melihat dari segi agama mereka begitu kan. Jadi saya kira sampai hari ini menjadi catatan penting kepada kita bahwa ya sampai-sampai ya di Aceh itu begitu kan ya, sebegitu sebegitu ngerinya ya acara-acara Prabowo Gibran bisa batal. Bagaimana tidak batal begitu kan? Ini ada ada dari beberapa orang ya yang berkomentar berspekulasi begitu kan, memberikan video ya dari momen-momen acara Prabowo Gibran. Ternyata mereka cukuplah tampak sepi di situ begitu kan. Mungkin ya Prabowo sudah berkaca-kaca mereka begitu kan. Prabowo Gibran sudah melihat bagaimana kalau kampanye akbar di Aceh. Wah, ini bisa saja ya masyarakat Aceh tidak bisa datang begitu kan. Dalam artian apa ya, mungkin tidak datang dan sebagainya begitu. Artinya apa? Artinya kan di Aceh itu kan ada beberapa partai, terus kemudian ya masyarakatnya melihat rasionalitas begitu kan, berada bagaimana ya seorang Prabowo di situ begitu. Artinya apa? Artinya selama ini masyarakat tidak bisa ya dibohongi dengan berbagai hal, mulai dari finansial, mulai dari berbagai apapun begitu kan. Tapi nampaknya begitu kan, dan rupanya mereka sudah mengatakan wah ini sepi banget begitu kan ya. Kalau sepi banget seperti ini gimana coba bayangkan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang kita lihat dan dipertontonkan kepada publik, maka justru kampanye Prabowo ini sangatlah sedikit begitu kan di situ begitu. Artinya ya kalau sedikit ini gimana coba bayangkan ya. Dan bahkan itu sudah diklarifikasi sana sini bahwa acara-acara mereka ya Prabowo batal hadir di situ, diganti anak-anak muda. Mungkin kan sudah tahu ya. Bahkan ini pagi Pak Prabowo ya kata Pucut ini kenapa nggak jadi ya, takut nggak ada yang datang kah? Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Bahkan Pucut si Dr. Ihsan Brunei punya akun Twitter nggak sih? Pengen banget ku mention. Oknum dari otak hampa percuma debat sama dia katanya begitu kan ya. Ada berkomentar lagi sama kayak yang di Maluku tadi lewat DTL yang hadir pada ya padat dan sesak hingga ke alam gaib. Ini bagaimana coba bayangkan begitu kan ya. Kalau di acara-acara Prabowo dan Gibran di berbagai hal batal, sepi dan sebagainya, mungkin masyarakat sudah melihat dan bisa menentukan arah mana dukungan mereka begitu. Jadi apalagi digembar-gemborkan menang satu putaran lah, tapi pada ujung-ujungnya mereka keok, tidak ada yang datang di situ begitu kan. Jangan-jangan nanti ya di putaran kedua jangan-jangan ya Ganjar ya versus Anies Baswedan. ini gimana begitu? Kalau seumpama Anies Baswedan versus Ganjar, maka pendukung-pendukung Prabowo apakah tidak malu ya mendukung Pak Ganjar? Sudah kritik sana sini begitu kan ya. Tapi kita lihat saja bagaimana seorang Fahri Hamzah, bagaimana partai Partai Demokrat ya, di situ kan bisa dilihat begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini kalau memang menang ya di putaran kedua adalah Ganjar dan Anies, ini pertarungan yang sangat seru begitu kan ya. Maka semua kan bisa menjadi pecah begitu. Lembaga-lembaga survei bisa tidak dipercaya itu begitu.
Padahal mah lanjut aja, siapa tahu rame-rame ya katanya begitu kan. Elah ya kena tsunami lagi, tahu rasa. Sebentar lagi ya daerah lu tenggelam terbelah dua katanya ya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Melihat dengan sebuah realitas dan perkembangan hari ini, kita lihat saja kampanye para Prabowo. Kenapa kok begitu terlihat sepi? Ada apa begitu kan? Padahal ya satu sisi Pak Jokowi sudah turun tangan, sudah cawi-cawinya sangat kuat di situ begitu kan. Tapi kehendak rakyat tidak bisa dibohongi dengan berbagai hal begitu kan. Apalagi soal-soal beginian begitu. Ya sudah terbantahkan lembaga-lembaga survei hari ini begitu kan ya, dengan acara-acara kegiatan sudah setannya sebegitu wow ya, sebegitu banyak ya, karena akan dihadiri oleh seorang Prabowo, tapi tahu-taunya Prabowo ya batal di situ begitu. Prabowo Gibran batal diganti dengan ya kampanye ya masyarakat di situ, masyarakat anak-anak muda katanya begitu kan. Oke, tidak menjadi masalah ya, tetapi pada kenyataannya masyarakat Indonesia bisa memahami hal itu begitu kan. Artinya apa? Artinya apa yang terjadi selama ini bisa saja ya tidak minat begitu kan. Kok itu aja seorang Prabowo begitu kan ya. Ya mungkin tidak minat satu sisi ya, ngapain ya ikut Prabowo sana sini. Mungkin begitu muak atau apa begitu. Tapi yang jelas ya, inilah bagian dari demokrasi kita begitu kan ya. Kita tahu bahwa yang namanya demokrasi ya memilih siapapun terserah begitu kan. Sah-sah aja sebenarnya ya. Bahkan bagi kami adalah ketika melihat di Kornate tadi begitu kan ya. Terus kemudian saya lihat di berbagai daerah ini kok kelihatannya sepi di mana begitu kan. Ya pada kenyataannya lah sepi lur. Kira-kira seperti itu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Tapi dari tanggapan dari netizen banyak sekali pro dan kontra ya. Dan bahkan ya kata emak-emak ini mengatakan bahwa 95% mendukung Anies Baswedan di situ begitu kan. Ya karena masyarakat Aceh itu dididik dengan mayoritas adalah berpatokan pada agama begitu kan ya. Berpatokan pada etika dan moral akhlak di situ begitu kan. Tidak mungkinlah memilih pemimpin itu yang abal-abal di situ begitu kan. Ya, tentu ini menjadi banyak hal di situ, banyak pro dan kontra begitu ya. Jika macan udah tua, pasti getarannya jika masuk ke kandang macan yang sedang jago-jagonya. Ya, aumannya saja ya sudah buat dia pusing belasan hari. Mungkin ya sudah mencium gelagatnya daripada minim yang datang, kayaknya mending batal ya. Soalnya takut curhatnya nggak ada yang dengerin. Kampanye bukan sampaikan gagasan, malah kebanyakan curhat. Sakit hati dikasih nilai 11 dan dinasihati masalah etik. Benar juga begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kampanye-kampanye Prabowo selama ini seharusnya kan mereka melihat bagaimana ya gagasan-gagasan dan program yang ditawarkan kepada rakyat di situ begitu. Malah ya curhat sana sini begitu kan. Pada ujung-ujungnya mereka ya kita lihat saja apakah nasibnya mereka begitu kan ya sepi juga. Ya masyarakat tidak bodoh di situ begitu kan ya. Tidak bodoh ya, pasti melihat bagaimana ya soal ini soal bangsa kita begitu kan ya, soal bangsa kita, soal rakyat Indonesia dan sebagainya begitu kan. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.